Halo, apa kabar semua? Bertemu kembali dengan Pintar Channel di pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang dalam perjalanan indah melalui dunia surat pribadi, di mana kata-kata menjadi layar yang membawa kita mengarungi waktu dan ruang. Mari kita mengarungi waktu dalam surat pribadi. Dalam setiap langkah kehidupan, terdapat cerita yang tak terucapkan, yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata sehari-hari. Cerita itu seringkali tersembunyi di dalam surat pribadi. Surat pribadi adalah jendela menuju perasaan yang paling dalam. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang ditujukan secara khusus kepada seseorang atau sekelompok orang. Fungsi penulisan surat pribadi meliputi 1. Menjaga hubungan. Surat pribadi memungkinkan orang untuk menjaga hubungan personal dengan teman, keluarga, atau kenalan jarak jauh. 2. Menyampaikan perasaan. Surat pribadi menjadi sarana untuk menyampaikan perasaan, emosi, dan pikiran secara lebih intim daripada komunikasi lainnya. 3. Berbagi informasi pribadi. Surat pribadi dapat digunakan untuk berbagi cerita, pengalaman, atau informasi pribadi yang tidak mungkin dibagikan secara terbuka. 4. Memberikan dukungan. Surat pribadi bisa menjadi cara untuk memberikan dukungan, semangat, atau nasihat kepada orang yang dicintai dalam situasi tertentu. 5. Merekam sejarah pribadi. Surat pribadi sering menjadi bagian dari rekaman sejarah pribadi seseorang, yang dapat menjadi kenang-kenangan berharga di masa depan. Sebelum menulis surat pribadi, tentunya Sobat Pintar harus mengenal sistematika surat pribadi. Berikut ini sistematika surat pribadi. 1. Tempat dan tanggal surat. Mencantumkan tempat dan tanggal surat membantu penerima surat untuk mengetahui kapan dan di mana surat tersebut ditulis. Hal ini memberikan konteks terhadap waktu dan lokasi kejadian atau peristiwa yang dibicarakan dalam surat. Contoh tempat dan tanggal surat. Kedua, nama dan alamat yang dituju. Nama penerima memberikan identitas langsung tentang siapa yang dituju surat, membuatnya jelas untuk siapa surat itu ditulis. Alamat yang dituju memastikan surat mencapai penerima dengan benar, menghindari kebingungan atau kemungkinan kesalahan pengiriman. Contoh nama dan alamat yang dituju. Ketiga, salam pembuka. Di setiap surat, salam pembuka adalah pintu gerbang ke dalam dunia si pengirim. Fungsi salam pembuka adalah untuk menyapa atau memulai percakapan dengan orang lain. Ungkapan keadaan atau suasana hati ada di sini. Contoh salam pembuka. Keempat, pembukaan isi surat. Pembukaan isi surat menggambarkan konteks dan alasan penulisan. Bagian ini seringkali menjadi awal inti dari pesan yang ingin disampaikan. Pembukaan dalam surat pribadi adalah untuk memperkenalkan isi surat dan menarik perhatian pembaca. Paragraf pembuka bisa berupa penyapaan hangat, pengenalan topik, atau ungkapan perasaan. Contoh pembukaan isi surat. Kelima, isi surat. Isi surat merupakan tempat utama untuk menyampaikan pesan, berbagi cerita, atau mengekspresikan perasaan. Jangan lupa menyelipkan ungkapan kasih sayang di setiap surat. Kata-kata yang tulus dapat menjadi sinar hangat di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Berbagi harapan dan impian menciptakan ikatan yang lebih kuat. Biarkan surat menjadi tempat di mana impian bermekaran. Contoh isi surat. 6. Penutup isi surat.
Penutup isi surat adalah saat mengakhiri cerita, tapi bukan akhir dari hubungan. Biarkan penutupan itu menyisakan kesan yang dalam. Contoh penutup isi surat. 7. Salam penutup dan nama pengirim. Salam penutup adalah pelukan terakhir. Pilih kata-kata yang memperkuat koneksi, dan jangan ragu untuk menyematkan nama indahmu ditandai senyuman. Contoh salam penutup dan nama pengirim. Dengan tinta yang kering dan hati yang berbunga, surat itu siap meluncur ke tempat tujuannya, membawa pesan-pesan yang tak ternilai. Surat pribadi adalah sebuah seni yang menghubungkan hati di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Selamat mengeksplorasi dunia surat pribadi.